Hai guys, masih tentatif podcast Elektro 98. Let's enjoy it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dijawab ya untuk Oh ya itu kalau kata Am itu ini apa? Fardu Kifayah. kifayah. Ya, fardu kifayah. Si kok wong bae yang Si kok wong bae yang jawab. ngomong. Selamat datang di Masih Tentatif, obrolan sekawanan dari Palembang, perihal hidup. Saya Andi Saleh, ditemani sama-sama alumni Teknik Elektro 98, Ado Ami Rusita Mariana, kemudian Ijal, Syahrizal yang sekarang domisili di Australia, ada co-producer gagah kita Dadang Syafrizal, dan sikok lagi ada Insan yang memang datang malam ini untuk bantu kita melewati topik kita malam ini, yaitu menyintas COVID-19. Jadi Insan ini adalah survivor dari COVID-19. Selamat malam kawan-kawan, galo-galo. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mungkin langsung mulai be. Jadi kita langsung ke Insan nih. Jadi Insan, coba San, bisa dak cerita dikit cak mano awal kenonyo, lagi di mana waktu itu, apa gejala-gejalanya? Ya kita mulai dari situ, silakan. Oh iya, oke, aku mulai be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dulu ya. Waalaikumsalam. Ini aku nak cerita sama sharing pengalaman aku terkena COVID-19 deh. Mungkin bisa bermanfaat untuk kawan-kawan galau-galaunya dari cerita aku ini dan pengalaman aku ini kan. Mungkin karena aku ini kerja di bidang di sektor yang masih banyak interaksi dengan wong-wong sekitar ya. Jadi memang kemungkinan kena COVID ini, peluang untuk kena COVID ini lebih besar dibanding dengan kawan-kawan yang kerja di bidang-bidang semisal sektor-sektor finansial yang banyak kerja di rumah gitu. Padahal Jadi Insan mungkin padahal sudah ada protokol yang cukup ketat ya. iya, sudah sebenarnya di perusahaan kami pun secara disiplin protokol prokes ya namanya itu kan sudah benar-benar mengikuti ini standar prokes yang berlaku ya. Termasuk kalau kami nak masuk ke dalam site itu juga harus melalui swab test ya, harus lulus swab test baru bisa masuk ke site untuk kerja. Nah, itu. Cuman memang tidak tahu, memang mungkin peluang-peluang untuk COVID ini masuk dan jebol itu mungkin selalu ada pintu yang ini dia bisa masuk mungkin itu ya. Jadi karena mungkin interaksi dengan uang itu lebih banyak, jadi kemungkinan peluang kena COVID ini juga lebih besar dibanding yang lain ya. Ya. Jadi awal ceritanya itu mungkin di perusahaan kami ini terdiri dari beberapa divisi kan. Katakanlah ya, ada divisi A, ada divisi B, ada divisi C. Jadi divisi A ini tetap sama sih. Masing-masing divisi itu tetap banyak berinteraksi secara langsung maksudnya Antara dalam divisi itu bidang ya. kerja itu. Jadi divisi A ini terdiri dari puluhan uang ini, banyak yang sakit tiba-tiba itu, yang jatuh sakit itu. Nah, dari divisi A ini di tracing ternyata mereka ini kena COVID. Setelah di tracing satu-satu, di swab satu-satu, mereka terkena COVID. Nah, akhirnya semua divisi itu dicek ulang, di tracing ulang. Jadi sikok-sikok itu dites dites antigen, kemudian dilanjutkan dengan dites PCR ya, swab test ya. Padahal sebelumnya sudah dicek sebelum masuk lokasi ya. Nah, itu aku masuk itu katakanlah masuk start gawe sesuai dengan roster itu sampai ke aku swab itu sekitar 10 harian lah.
Oh, 10 hari. Jadi sebelumnya aku Oh. masuk ke site itu negatif, sehat Berarti walafiat. masih sehat ya? Hmm, Oh, Masih iya, sehat iya. sampai 10 hari itu. Nah, Berarti di jeda 10 hari itulah ya ada yang terinfeksi di situ ya? ya, jadi terinfeksi itu memang ada prosesnya, termasuk dari divisi kami itu juga ada yang sempat beberapa hari itu jatuh sakit juga, Mbak itu. Balik. Termasuk dari staff kami juga ada yang jatuh sakit, Mbak itu. Nah, balik ke divisi yang uji awak banyak yang kena tadi ya. Banyak tuh Hmm. berapa angkonya tuh yang kena tuh? Itu besok sekitar uang 20-an ada itu. Angka banyak ya. Banyak. Oh, Kali Banyak. berbarengan sakitnya. Itu kali ada event istilah wong tuh event super spreader itu dah. Iya, apa Nah, perayaan itu. ulang Iya. tahun apa cak malam kali dah. Ngumpul sama-sama itu party di sana mungkin. Itu ini apa kalau menurut aku sih mungkin karena memang ini apa ya, interaksi kerja. Interaksi kerja kan mungkin ya mengobrol mengenai pekerjaan secara langsung, koordinasi pekerjaan, inspeksi lapangan, pengecekan bersama, kemudian kan meeting mungkin atau koordinasi di lapangan mengenai instalasi. Jadi ada interaksi langsung face to face ya mungkin Mbak itu. Iya, coba kita kasih konteks dulu untuk kawan-kawan yang mungkin dengar ini. Awak tuh gawainya di bidang apa, San? Kaget bingung ini dengar Oke. ada yang konstruksi, ada yang ngecek apa. Iya, lupa tadi. Jadi spesifiknya itu kami itu konstruksi project ya, konstruksi project ya. Cuma ini apa katakanlah project A ya. Jadi memang ada konstruksi secara apa interaksi secara langsung intinya tuh Mak itu di lapangan. Nah, Oke, lanjut jadi ya. ada pembangunan apa ya, suatu proyek ya di suatu tempat di remote area. Jadi seperti yang aku infokan awal ya, itu banyak interaksi di lapangan, terjadi banyak interaksi di lapangan. Ya. Itu jadi dan memang aku di samping divisi A itu juga aku sempat ya, ini sudah masuk aku sempat jatuh sakit juga. Tapi jatuh sakit itu dalam bentuk aku sempat kalau demam, kemudian kalau simptom ya apa ya belum sadar Mbak itu kan sempat demam, kemudian kalau tidur malam paginya tuh kepala terasa pusing Mbak itu kan Itu belum itu sebelum didiagnosa di tapi. swab itu. Iya itu Tak. belum di swab itu. San, COVID itu kan bukan hanya interaksi baik. Kadang-kadang kan mungkin wong satu bersin di handle pintu, terus yang lain kena itu kan bisa baik itu. Nah itulah COVID itu kan hebatnya di situ. Dia tuh bisa pacak berapa hari di logam, berapa hari di kertas, berapa hari di mana itu. Bisa Itu jadi masih ada interaksi baik itu. kalau masalah dia nyantel di permukaan itu masih diperdebatkan sebenarnya, Jal. Berdebatkan ya. Oke, iya. Oh, tapi ada viral yang postingan. Ya. Tapi memang itu ada penelitiannya itu sih kalau yang apa kalau yang virus itu lengket di suatu benda ya atau di material itu memang ada jangka waktunya dia sih kalau menurut penelitian. Cuma kan tergantung kondisi juga kalau dia panas mungkin dia tidak terlalu lama atau kalau kondisi dingin mungkin terlalu lama. Tapi ini mungkin kalau dari sisi aku sih, kalau aku analisa sih mungkin itu ini apa interaksi face to face langsung sih kemungkinan besar yang aku dapat ya. Ya. Oke. Walaupun mungkin aku sudah pakai masker atau mana mungkin Mbak itu kira-kira. Iya. Atau sudah jaga jarak sesuai dengan prokes atau ini kan. Iya. Jadi balik ke ini tadi apa gejala yang aku belum tahu posisi waktu itu aku belum tahu apakah ini COVID atau bukan, tapi aku masih anggap waktu aku kena gejala itu aku sakit biasa baik Mbak itu. Ya. Nah,
Misal cak demam biasa, kemudian aku rasa kena badan ngilu-ngilu kan, meriang, kemudian ada kena flu juga, ada flu dikit mak itu. Tapi belum ini, aku belum mengarah bahwa aku ni kena COVID mak itu. Hmm. Nah, jadi setelah ada indikasi yang divisi yang lain itu berbarengan itu pada situ juga aku kena simptom yang itu kan. Nah, itu di tracing galau-galau semua pegawai, semua employee itu kan di tracing termasuk aku mak itu. Hmm. Jadi setelah di tracing itu kan ini apa di tracing mulai dites sikok-sikok karyawan itu, dites antigennya, kemudian diambil apa sampel swab untuk PCR-nya itu kan. Ya. Yang bisa dapat langsung itu kan ada beberapa karyawan yang memang dia antigennya dia non reaktif, ada karyawan yang termasuk aku itu ini kena reaktif begitu. Nah, kemudian setiap masing-masing karyawan diambil sampel kemudian dikirim ke Palembang. Jadi nunggu sehari, ini aku terus bergejala ini. Linu-linu, kepala masih pusing, tapi tetap nafsu makanku masih ada. Jadi aku pikir aku tidak kena COVID, tidak, ini masih demam atau sakit biasa mak itu kan. Oh, jadi sampai Walaupun aku merasa itu ya, pas dites itu aku ini reaktif mak itu nah. Nah, jadi pas diumumkan itu ternyata ada yang ini divisi aku ini ada sekitar 10 wong yang kena. eh, 10 wong yang positif. termasuk awak lah. Jadi semua termasuk aku. Ya. Jadi 10 wong ini antigennya kalau yang antigen negatif itu positif galau. Yang antigen yang ini yang reaktif itu PCR-nya positif galau. Jadi belum tentu kalau kita tuh antigen itu belum tentu ini PCR-nya itu negatif ya. Masih ada peluang juga positif. Oh, besar. Berarti tidak lurus lah ya. Iya. Aku ada keponakan juga tuh San, kena juga COVID. 2 keponakan aku yang kena COVID itu. Yang pesantren di Gontor, ada yang pesantren di Bogor. Nah, yang pesantren di Bogor ini, dia dites itu negatif, tapi dia hilang penciuman. jadi apa tidak bisa nyium itu nah. Dikasih cium apa beda terasa itu. Akhirnya diisolasi mandiri. Jadi istilahnya itu jadi istilahnya itu kalau kita dites negatif itu ada kemungkinan positif katanya itu. Tapi kalau kita dites positif itu pasti kemungkinan besar positif katanya itu. 80%. Iya. Kita 80%. Jadi kalau negatif itu ada kemungkinan positif itu walaupun negatif. Kalau swab kan sudah akurasinya udah paling tinggi. Kalau adikku itu yang kerja di puskes itu OTG dia. Iya. Kerja di puskes Gelora itu kena COVID juga kemarin itu OTG tanpa gejala. Jadi isolasi mandiri di rumah. Pertama terima kabar itu sadar kalau wah jola ini kena ini. Mak mano jadi perasaan waktu itu San? Wah, itu ya mak mano ya antara kena itu kan. Ini kena itu kan. Senang apa sedih otomatis ya kalau sedih itu dapat cuman mungkin kalau kenanya tuh bareng-bareng ya masih belum khawatir gitu kan. Bukan aku dewean ada itu. Teman ya San, ada teman. bawaan kuliah itu. Kalau bola ada apa yang penting banyak ulang. Kalau rame-rame itu ngelawan tuh lah ya. Bulan kena itu masih gitu happy deh. Begitu dewek, nah baru gitu ini kan. Nah, gitu kan. Dari 10 rekan-rekan yang kena tadi sana, kan awak kebagian yang ada gejala demam segala macam tadi ya. Nah, yang kati gejala ada enggak? Nah, pasti ada kan? Jadi yang 10 rekan ini yang positif ini itu masing-masing itu ada yang OTG, ada yang ada gejala, dapat simptom.
Nah itu. Malahan ada yang sudah sakitnya tuh udah seminggu yang lalu, tapi sebenarnya dia tuh udah masuk ke fase recovery. Tapi fase recovery dia tuh kalau waktu di tes PCR itu masih positif. Nah itu. Jadi kalau kita terima hasil tes PCR itu dia ada menyertakan ini apa data gitu. Nah, datanya itu kalau ini tes ini ya, tes itemnya tuh kalau cak aku ya, dapatnya tuh ada tulisan situ tuh Gen E sama RDRP. Itu ada nilainya. Bukannya Nah, positif jadi negatif bae ya. Bukan hanya positif negatif, reaktif non reaktif, tapi ada detailnya tuh ada. ada detailnya dia tuh. Oh. Jadi ada semacam nilai rating itu. Jadi kan itu COVID itu dia punya struktur ini ya. Struktur ini yang terdiri dari lima gen ya, lima gen. Ada gen E, ada gen S, ada gen N, ada RDRP, ada gen ORF, ada 5 itu. Nah, yang ditulis yang di hasil tes aku tuh Gen E sama RDRP. Dia nulisnya 2 bae, bukan 5-5-nya. Cuma 2 bae yang dia ditulis. Itu nilai kalau untuk yang aku tes di rumah sakit tempat kita ngambil di tes PCR-nya itu, kalau data aku tuh Gen E itu aku dapat nilai 20,15, kalau RDRP aku dapat ini CT ya, dinamakan CT ya. Cycle threshold itu 23,99. Nah, ini mungkin kaget terakhir aku dikit jelasin ya. Karena kan dia punya rank itu. Setelah Iya. kita recovery, nilai ini akan berubah. Jadi kalau dia berubah, kalau menurut standar WHO, semakin tinggi itu kita dianggap ini negatif. Tapi kalau dia semakin rendah itu dengan batas range tertentu dia positif. Nah itu nah. Oh, kebalikan ya jadi ya. Semakin rendah semakin nyantel lah Iya. virus tuh ya. Berarti tetap positif jatuhnya tulisannya, tetap ada nilai ya gitu ya. Iya, kalau yang reporting positif dia ada detail datanya, tapi kalau sudah dinyatakan negatif Tidak dia ada. tidak disertai data lagi, cuma negatif baik itu. Oke. Nah, aku balik lagi ke cerita kawan aku tadi yang 10 itu macam-macam dia. Ada yang OTG, ada simptomnya yang batuk-batuk, ada yang simptom awalnya yang kena flu, ada simptom yang ngilu-ngilu kan, atau pusing-pusing badan, meriang, demam itu kan. Nah, oke, di tanggal itu sehari setelah kita dapat itu langsung sorenya itu langsung evakuasi masuk rumah sakit. Palembang ya, terminal. Iya, naik bus ya. Naik bus dari remote area itu ke Palembang itu kan. Nah, ini masih happy karena masih bergerombolan gitu ya. Jadi sebis itu isinya orang positif kalau Masih Tas tadi tur cak itulah. ya. Kalau uji wong tuh strengthening numbers itu. iya. Masih pacak ketawa-tawa, masih pacak berkelakar kan. Ketemu durian di tengah jalan, beli durian dulu, ketemu lemang, beli lemang dulu ya. Beli dulu. La ilaha illallah. Padahal yang dibawa ini penyakit kan. Durian. Indonesia ini ancaknya ya. Ketawa aku. Tapi beneran San seriusan ya. Waktu yo ini kan kalian kan masih happy lah ibaratnya ya. Tapi di luarnya happy. Tapi sebenarnya happy nih Navo. Mana aku tuh pengen ngebayangi situasi. Di bawah happy gitu. Tapi mungkin takut di dalamnya itu. Iya, karena masih gerombolan psikisnya tuh kan. Karena
psikisnya itu kan ini masih di dalam mobil waktu evakuasi itu ya. Jadi cerita-cerita sama itu nah kan, masih bawaan cerita sama itu kan. Wah, kamu kena ya. Wah, aku kena juga nih ya, kira-kira gitu lah kan. Hmm. Nah, baru masuk rumah sakit, kemudian pas waktu masuk rumah Dipisah-pisah sakit ya. ini siko-siko itu diambil tes darah, Hmm. kemudian scanning paru-paru. Oh iya iya. Ya mungkin waktu tes darah tuh untuk mengetahui gitu punya sakit bawaan apa kan, dicek kalau itu paru-paru itu sudah sampai di mana itu aliran ini apa virusnya itu, apakah sudah nyentuh paru-paru atau masih di kerongkongan atau masih di hidung, kira-kira mah itu kan kira-kira. Mm-mm. Nah, jadi itu setelah kita tes darah itu keluar. Kalau aku sih paru-paru aku alhamdulillah masih bersih kan itu kan. Belum sampai virus itu ke paru-paru, kemudian parameter-parameter apa cek darah itu kan disertai kalau sama itu kan untuk mengetahui yang harus dengan data-data cek darah itu mungkin untuk referensi dokternya mungkin kali Mak, itu tidak. Iya, apa pendekatan untuk perawatannya mungkin beda-beda ya. Ya. Nah, oke. Setelah tes itu kita ditempati di ruangan isolasi kan. Itu sudah Jadi sikok ruangan kalau sikok ya kami, atau cak mana pembagiannya? nah, kalau di rumah sakit ini ada ruangan isolasi yang kami tempati itu di ruangan yang kalau cek aku kan bertiga Mm-mm. kami bertiga Mak, itu. Nah bertiga ini yang lain di ruangan ada yang tiga, ada yang dua, ada yang tiga, yang dua jadi 10 itu kan. Nah jadi tiga wong ini punya ada simptom yang beda, ada simptom yang sama masing-masing kan. Ada dapat kena flu, cak aku kan ada flu-nya dapat, kawan sebelah ini ada kena flu juga, plus ini batuk-batuk, ada yang siko ini dia OTG, tak kata gejala apa baik. Tapi kejingoannya kalau aku jingok tuh dia ada flu dikit baik, cuman waktu itu belum kejingoan gitu. Hmm. Oh berarti kalian Ya, tuh dikelompokkan ada kesamaan apa mungkin ya? Bukannya acak ya jadi ya? itu masih acak sih sebenarnya. Oh masih acak. Karena kan masih masuk awal tuh ini apa dokter belum tahu, belum Hmm. dieksplor gejala masing-masing itu belum dieksplor. Itu Oke baru oke. istilahnya baru penempatan ruangan isolasi be. Nah iya, ada Nah kata itu kan. pengaturan khusus tidak pulau ya caknya berarti ya. Hmm. Mm-mm. Ya, belum ada pengaturan khusus dan dokter belum tahu masing-masing simptom personal dari kami itu dari 10 orang itu. Jadi dimasuk isolasi namanya ruangan isolasi ya diisolasi kan intinya kan itu kan. Mm. Kita tidak bisa limited access, tidak bisa sekendak-kendak itu tidak keluar mungkin kan. Jadi juga dijago di ruangan khusus terpisah dengan pasien-pasien yang non COVID atau mana kan. Untunglah ada HP ya. Ya. Oh, itu ada Ya. HP. Aduh kuota. Jadi ya, ya. Ada jadi gejala kau tuh cak flunian ya, tidak kata yang lain mah itu yang khusus. Iya. Jadi Oh, nah ini aku balik simptom pribadi aku lah ya. Ya Aku ya. belum cerita dengan simptom pribadi kawan ya. Simptom pribadi iya iya aku, iya. flu, flu biasa. Ya flu biasa, cuman memang ada bawaan pusing sedikit, itu kan, ngilu-ngilu kan. Tapi masih kalau disamain dengan demam hampir sama dengan demam, tak jauh beda. Cuma memang setelah sekian hari, 1 hari, 2 hari itu ada muncul simptom khusus, begitu nah, gejala khusus. Apa itu? Nah kalau di aku gejala khusus yang aku dapat itu penciuman aku di hari pertama tuh menipis itu nah. Biasanya kalau kita normal cium minyak kayu putih itu kan dari jarak jauh itu sudah tercium baunya kan. Iya. Nah kalau ini sudah mulai menipis itu nah. Diletakkan di sekitar 5 cm 3 cm dari hidung itu tipis baunya. Itu hari sekian hari ya.
Nah, itu. Kemudian sekian hari lagi itu semakin menipis penciuman itu. Ini kan aneh kan, jadi karena kita karena baru pertama kali ngalamin yang ini kan ada rasa takut itu nah. Ya, tapi sebelumnya Ada awak rasa sudah pernah baca kalau salah satu gejala itu hilang penciuman sama pengecap itu iya, ya, secara teoritis, secara kalau kita baca berita sih sering gitu ini apa dan kita sudah tahu itu. Iya. Cuman apa Pas karena gitu pas ini ngalami ngalamin dewe langsung Iya. gitu. Iya, iya. Jadi ternyata benar memang COVID ini memang adonian itu nah. Memang fakta memang itu. Dan dia karena kita tuh ngalamin 1 hari cuman kita semakin apa hilang 2 hari hilang itu kan menimbulkan rasa khawatir ya Iya. rasa khawatir rasa paranoid itu kan agak takut-takut ini ada tambahan gejala yang lain yang semakin memburuk kan itu kan jadi nah di sini nih kita sudah krisis mental itu nah Mulai dari situ nah dari sinilah awalnya nih yang bikin yang San, bikin kita pengen sehat apa tidak itu dah. San, aku nanya juga ya. Nah ini ya. Kalau kita flu itu kan biasanya kalau virus nyerang itu kan kita meriang. Kalau ini kalau flu ya, habis meriang itu biasanya kita sakit kepala. Habis sakit kepala itu kita biasanya mulai agak pilek-pilek ya. Setelah itu kan baru agak nanti kita keluar kayak cairan putih. Baru nanti bangkis-bangkis kan. Kalau flu kan mah itu ya. Nah, kehilangan penciuman tuh di fase mana lah? Apa pas di fase menggigilnya? Apa pas di fase sakit kepalanya? Atau setelah fase cak flu itu baru kehilangan penciuman? Itu di fase mana lah? Setelah kita kena di fase flu itu 2 hari 3 hari setelah kita dapat flu itu udah mulai jalan itu ini apa Hilang simptom, penciuman ya? ya. Oh Iya, iya. penciuman itu. 2-3 hari dari situ ya. Oke. Ininya San, Iya. pengecapnya Dan San. kalau Pengecapnya cak mana San? Nah, Raso. kalau pengecapan aku masih sedikit normal, cuman memang nafsu makan berkurang gitu. Yo, karena mikir ke Kalau tadi. kalau kawan yang lain tuh ada yang penciumannya berkurang, pengecapannya berkurang gitu. Ada dua-duanya atau ada kena salah satunya simptomnya, gejalanya. Nah, ini yang aku alami itu yang aku mulai start krisis apa ya, nah mulai parnonya itu paranoidnya itu mulai terasa khawatir kan perang batin takut ini semakin memburuk itu waktu mulai kok penciuman aku semakin lama semakin hari semakin hilang itu sampai benar-benar itu penciuman aku tidak bisa mencium bau lagi itu nah. Waduh, aku cuma bisa mayangkannya ya mana rasanya itu Iya. Nah, Waduh. Terasa di situ itu aku hilang sensasi hilang itu tuh terasa nggak sih? Nah, di situ tuh sudah mulai perang batin. Ngapalah dulu aku udah hati-hati, ngapalah aku udah disiplin waktu aku lagi sehat dulu, udah terkenal dulu. Ngapu aku udah menjalankan prokes yang benar-benar disiplin dengan wong. Ngapu aku nganggap remeh penyakit ini. Perang batinnya di situ. Kemudian perang batin yang lain takut kaget muncul gejala-gejala simptom yang lain yang pernah kita baca semacam sesak napas, tidak susah bernapas, itu kan sampai masuk macam-macam kan kalau kita baca. Iya, sampai masuk ventilator Ya, ada yang pakai ventilator, itu kan itu kita udah mulai khawatir dan galau sampai di situ kan kira-kira. Iya, Nah, yang banyak yang kejadian yang itu mungkin menurut aku ya, walaupun dia mungkin hobi olahraga atau apa karena perang batin inilah yang mungkin membuat penyakit itu mungkin semakin memburuk atau semakin imunitasnya malah semakin menurun karena perang batin ini kan rasa takut ini
rasa ketakutan terhadap diri sendiri dan penyakit ini, Mak, itu kan. Ya. Nah, jadi cara aku waktu itu kan banyak cara supaya mana lah gitu melawan apa rasa khawatir ini. Dan rasa khawatir ini nah yang paling paling susah gitu apa ya istilah itu perang dengan rasa takut inilah kira-kira sama itu kan. Iyalah. Akhirnya ada ya salah satu ya cara yang paling ampuh yang aku lakukan waktu dekat lain lagi kecuali aku berdoa, baca Al-Quran, baca zikir, macam itu kan. Supaya muncul rasa Tenang optimis dikit. aku bisa berhak gitu, dan minta dengan Tuhan kan. Supaya hilang rasa galau, rasa khawatir aku, macam itu kan. Alhamdulillah kan karena mungkin ya gitu berzikir kan kita semakin tenang macam itu kan. Khawatir dikit-dikit hilang walaupun kaget muncul lagi rasa khawatirnya kan karena kan kok penyakit ini semakin lama penciuman aku kan semakin berkurang kemudian ada simptom yang lain kok aku pengecapan aku berkurang dikit itu kok nafsu makanku berkurang kan takut kejadian kaki apalagi simptom selanjutnya itu apalagi yang terjadi di badan aku nih. Nah, Itu itu mungkin bayangan keluarga tuh lah terpikir lah kali ya. Kalau sudah sampai titik itu ya. nah itu takut kaki ini takut takut itu lah pokoknya intinya. Masih banyak dosa ya saya. Oh, masih banyak dosa Nah, ini. wah, masih muda ya Allah, Mana masih muda mana kan, tidak dikit lagi. banyak dosa kan. Aku bisa ngebayangin. Oh. Iya, iya ya jalan, ya masih muda, banyak dosa, Iya ada banyak dosa utang masih. utang 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 belum belum lunas. terbayar kan, Kok mana lunas, kayak di kredit rumah masih belum banyak utang terbayar, di. udah. Aku bisa ngebayangin. Iya, Berapa Ya. lama ngerasa kecak itu berapa lama San? Cak perasaan cak itu berapa lama? itu sekitar 5 harian lah itu, mulai efek Lama. simptom itu. Oh, itu pacak depresi loh. Aku pernah ngelewati depresi itu. Iya, Alangkah. kayak itu. Bener. Puncaknya kan di hari Aku- ke-7, Mi. Puncak Iya. Covid itu yang parah Iya. itu di hari ke-7 kalau tidak salah. Iya. Jadi awalnya kami waktu awal-awal evakuasi itu kan terasa happy kalau karena gerombongan itu semenjak Makan saat durian. itu masing-masing terdiam galau. Masing-masing sedih galau kan kan. Istilahnya tuh apa? Kenyataan tuh baru Nampak. terpampang ya. Tidak Iya. ngomong kan siapa yang duluan gitu. Apa kau. Oh, ya, kalau udah pacak guyon lagi ya. Tanda sekalian kalau duluan kan. Cuman yang itu tadi gejalanya kan beda-beda kawan itu kan ada yang batuk-batuk kan. Ada yang batuk-batuk itu ada yang apa keluar darah dikit deh, tapi wallahu a'lam itu darah. Oh, Ada serem. yang sesak napas ada, yang sesak napas tuh mohon maaf agak sudah berumur dikit ya, yang kena simptom sesak napas. Tapi masih inilah masih dianggap ringan ya, walaupun kaki dia dipindahkan ke atas ditambahin macam apa lah ya untuk membantu pernapasan itu nah. Kita loncat ke kalau baca buku tuh gak ada sabaran ya, gak langsung loncat ke halaman terakhirnya ya. Akhir cerita di kagetnya tuh, tapi alhamdulillah selamat galau ya. Alhamdulillah sehat Oh. galau ujungnya. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Tapi ini Alhamdulillah. sehat tapi Makasih Andi udah spoil deh ini the story. masa apa ya? Walaupun sehat tapi Depan masa nih. recovery-nya beda-beda. Jadi cak mana tuh? Jadi Iya. sampai jadi awak sudah melewati istilahnya tuh dampak mentalnya ini ya? Atau masih belum ini? Masih ada lagi nih? Iya. Nah, aku supaya bagaimana caranya supaya terbit rasa optimisme aku itu kan aku ini apa ya banyak baca Al-Quran kan, zikir-zikir, segala zikir lah, aku zikir ke galau pokoknya. Yang pernah diai aku zikir ke galau kan. Jadi habis kita sholat langsung baca Al-Quran itu pokoknya rajinian aku ibadah kan.
Berarti benar dia. Chan ya. Takut. Sebagian obatnya ada di Al-Quran tuh benar berarti. Yo, alhamdulillah memang mak itu deh. Karena kan Soalnya kita ada yang tidak setuju kalau di Twitter itu. Oh itu ya Iya, katanya Jadi- tolong jangan membodohi umat gitu. cuman mungkin uangnya cara untuk menerbitkan rasa harapan itu kan optimisme itu kan beda-beda ya. Ada yang mungkin sesuai dengan hobinya ya untuk supaya jangan terlalu khawatir dan galau ya, mungkin dia nonton movie, film itu ya, atau dia nonton drakor ya, drama Korea, atau dia apalah yang bikin dia tuh tidak galau, tidak khawatir itu nah. Film Nah. ini San bagus, film Contagion bagus. Tambah itu ditambah dia. Iya. Jadi Kalau kali jadi tergantung bawaan dong masing-masing mana caranya supaya dia biar bisa apa ya menghindari rasa depresi itu sih intinya itu. Iya. Dan Rasa awak- khawatir iya. gitu kan. Awak nemukannya dengan ya mendekatkan diri lah ya dengan Allah ya intinya Iya. tuh ya. Nah, cuma memang di samping itu secara umum juga kan ini apa aku kan nafsu makan kan berkurang kan. Oh masih ya? Nafsu makan berkurang otomatis kan. Jadi kalau untuk yang COVID ini supaya imunitas tubuh itu terus naik kan, otomatis kan harus makan bos ya, harus makan yang lemak, yang sedap itu kan, Iya, yang menumbuhkan selera kan itu kan supaya ada asupan energi kan. iya. Nah, asupan energi. Jadi karena kan juga makan di rumah sakit itu kan kita tidak nafsu nengoknya kan karena mungkin dari bawaan sakit itu dewek yang ini ya yang bikin kita nafsu sama mungkin lauknya atau makmananya juga yang bikin kita tidak nafsu kan. Iya. Tuh. Jadi terpaksa lah mungkin kita minta apa ya minta kirimi GoFood. dari Nasi luar. Padang. Nasi Padang. Ya, minta belikan nasi padang kan, nasi Padang plus rendang bae gitu kan. Itu Sorry, aku kan masuknya agak telat. Jadi rumah sakitnya di mana waktu itu? di Hermina. Ini rumah saya di apa Hermina, Bukan Hermina Basuki Rahmat kan? Basuki Rahmat. Nah, di depan Di itu Palembang, kan? iya, di depan Hermina itu ada es cendol. Oh, lemaknya itu. Itu dah terjengok nih, kalau terjengok lagi udah besar mungkin dia. Makasih deh. Kami beli terus di sana, iya. Bermanfaatnya itu. Tidak, Mudah-mudahan tidak harus ke sana lagi maksudnya. Oh, dia tuh jualannya tuh di luar Iya. maksudnya. tidak. Kalau tahu Isan beli sana, Ani laju tidak beli lagi dia. Iya. Kalau aku dari awal tahun di depan ada cendol aku pesan itu. Wih, lemaknan tuh ya. Jadi yang aku teringat tuh mak mana supaya aku bisa nafsu makan nih, mak mana supaya terbit selera nih kan. Jadi karena makan buah-buah juga udah selera kan. Iya, Ada kalau buah lengkap itu dari perusahaan kita dibelikan lengkap itu setiap hari itu dimasuki dari luar oleh kawan, apel kayak pisang kayak segala jenis makanan itu lengkap kalau di situ. iya. Cuman kitanya yang udah nafsu kan. Kalau makanan dari rumah Nah, sakit tuh sudah terkenal lah. Makanan rumah sakit itu udah lemak Iya. lah Pak, itu. Ya, jadi terpaksa lah coba kita beli beli nasi Padang. Walaupun sebenarnya kita makan nasi itu juga udah habis juga kan, tapi minimal kan ada energi yang masuk, Iya, ada asupan yang masuk yang belum bergizi lagi kan. yang makan tidak terasa tadi ya kan? Iya, nah kalau nak ngandali makanan rumah sakit ini itu tidak tersentuh nian itu. Tidak nafsu nian kan intinya kan. Beli mie celor lah, beli ya segala yang itu pengen lah, yang tiba-tiba kita langsung seluruh pesan order itu kan. Supaya ada energi, ada makanan vitamin yang masuk ke badan intinya walaupun dikit kan. Iya, memang dicari mana yang Nah, lemak cuman ya. iya, mana yang lemak kita, intinya mak itu kan. Jangan sampai kita tidak makan, karena kalau kita tidak makan, tidak kata asupan energi,
Ya malah imunitas tubuh gitu kan ini malah kalahan dengan virusnya Mak, itu takut dia kan. Jadi badan gitu lah terlesu, lapar no pulo. Nah, jadi-jadinya sakit ini kan. Mm-mm. Yo, tidak Jadi, recovery lagi gitu artinya kan. jadi itu bagian dari Nah, perawatan dan proses recovery itu. Jadi kebanyakan itu banyak istilahnya itu berjuang kita dewek ya. Bukannya ada apa tuh Cak Manu tuh kalau proses pengobatannya kalau dari sisi Obat-obatan medisnya. cak mana tuh kan? iya. Nah, jadi di samping itu perlu asupan energi kan aku tadi ya perlu juga itu ini kan kalau kalau dari kawan kita dari 10 orang itu dia punya masing-masing ini asupan ya, masing-masing bawaan yang biasa mereka konsumsi sebelumnya kan. Cak kawan misal si kawan aku yang si A misalnya dia kombinasi kan makan habatus sauda sama kustul apa ya? Mm-mm. Kustul huldi itu apa namanya lupa gitu. Yang batuk-batuk memang ampuh itu untuk kalau ada batuk-batuk makan itu ya. Kombinasi itu. Ada yang dinjuk supaya perasanya itu hilang dia kombinasi dinjuk makan cengkeh sama itu supaya perasa itu balik lagi sama itu kan. Nah, dari resep dokter pun dia kan kalau rumah sakit itu kan dia punya pastilah punya terapi obatnya itu kan sudah punya ini ya success story mungkin Mbak itu kan sudah Hmm. mungkin sudah Hasil uji ribuan klinis dengan kali ya. sudah ribuan dengan pola yang sama obat-obatannya itu sudah punya ini success story dan bisa merecover melawan virusnya COVID ini ya. Nah, kalau catatan aku, kalau yang di rumah sakit ini, terapi obatnya itu dia dia terdiri dari banyak obat sih. Ada obat utama, ada obat ini apa vitamin Mbak itu. Nah, dalam catatan aku, yang aku catat itu kalau yang obat utamanya itu dia pakai ini apa Avigan. Oh, Oh iya, Iya. obat flu Jepang itu ya. Iya, Nah, dia pakai Avigan. Itu obat inti itu, Avigan. Kemudian Sebenarnya itu bagian ada antivirus juga sih kalau termasuk antivirus ya. iya antivirus itu. nah, Avigan itu dosis yang diunjuk itu ini ya, 200 miligram 8 biji. Kalau kita makan pagi itu ada 8 biji itu diunjuk. Oh. Itu kalau di rumah sakit, Chan, Avigan. Kalau awak ke tempat cendol tadi jadi cendol kan. Nah, itu kan. Jadi itu kemudian ada Become Set C. Nah, ini Oh, vitamin vitamin. Oh, Iya. vitamin ya, kompleks, vitamin C kan gabung jadi satu, kok di situ. Iya, multivitamin. Kemudian kan ada paracetamol 500 miligram. Oke, Paracetamol pemanasan. mungkin untuk mengurangi gejala flu atau apa mungkin itu. Vitamin D dikasih ya. Kemudian mungkin vitamin D masuk di Become C ini kali ya, karena Become Become Z tidak sih, tidak ada vitamin D dia. oh tidak ya. Iya. Mungkin aku lupa nyatet ya, cuman yang aku catat tuh kira-kira obatnya inilah yang ini. Ada lagi yang Wajar sih, Chan. Maksudnya lupa nyatet tuh wajar orang berjuang untuk hidup kok. Iya. Tidak mikirin catatan ya. Iya. Nah, ini aku nyatat ini waktu aku anak sehat, Bos. Oh, siap. No. Waktu aku sehat, aku catat kan. Waktu aku sakit itu udah terpikir aku sakit apa ini nyatat kan. Yang terpikir aku baca Al-Quran waktu aku sakit itu kan. Iya. Jadi Saneh, kalau aku dengar ceritanya bener dak kalau nyimpulkan kalau sampai tahap ini kita di medisnya ini masih belum tahu ngobati ini. Jadi Cak tadi ya yang dikasih pengobatan medisnya itu kayaknya ngobati gejalanya, bukan ngobati penyakitnya kan. Nah, untuk melawan COVID-nya itu mayoritas malah harus dari kekuatan tiap uang dewek imun gitu ya. tubuh dewek. Iya. Itu hanya meringankan gejala emang. Iya. Iya, kemungkinan besar itu. Dia ini mengatasi gejala dan meninggalkan imunitas sih intinya. Tapi memang kan virus mah itu galau, Di.
Ya Virus. Iya sih. makanya. Artinya dia memang nggak kate obat memang virus itu. Virus itu kan cuma dia tuh istilahnya ada siklusnya, dia akan mati sendiri. Cuma gejalanya itu kan hampir semua virus kan mah itu ya. Kalau aku selalu mikir virus tuh kayak, karena itu kan dia kan RNA ya, jadi kayak bahasa pemrogramannya Allah gitu. Ya kan? Kita kan DNA dan RNA gitu kan, jadi yang cuma bisa ngubah Benar. genomnya itu kan ya yang Iya, bikin kan. benar. Jadi Virus itu mungkin juga untuk ini, Pak. obat-obatan Kasihan. ini, obatan-obatan ini kan dia untuk melawan antivirus, untuk melawan gejala antivirus itu dengan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi memang yang diandalkan sebenarnya tuh imunitas tubuh gitu dewe untuk melawan Imunitas virus kita. ini. Tapi di trigger oleh obat-obatan ini plus vitamin-vitamin ini, Pak, itu. Iya. Plus asupan makanan dari luar yang bergizi, intinya Mak, itu kan. Kalau aku sih kemarin itu sebenarnya aku sudah bawa habatus sauda, aku sudah bawa propolis, tapi aku mikir-mikir kalau aku terlalu banyak makan obat ini yang terlalu banyak kombinasi Mak, ini aku takut ada gejala yang lain. Jadi aku ngikutin aku udah berani makan habatus sauda sama propolis jadi satu. Takut ada efek apa mana kan. Jadi aku ngikutin polanya Dokter Merah yang menurut teori aku sih ini sudah sukses story-nya mereka ngobatin COVID ini, Mbak Edna, kan. Tidak macam-macam San ya. Iya, tidak macam-macam, tidak berani macam-macam kan. Cuman ada sih kok yang aku consider ya, madu. Nah, jadi setiap aku makan tuh pasti aku minum madu. Itu madu yang asli. Kebetulan di rumah itu kan di rumah dikirim ya. Ada madu yang asli, memang yang asli ya, bukan yang kita beli di Indomaret yang sudah ada gambar apa itu ya. Berapa Nah, umurnya? madu asli ini selalu aku minum. Selesai aku makan, aku minum terus. Makan tidak makan, aku minum itu madu ini. Jadi kalau untuk pengalaman pribadi aku, untuk terapinya ini COVID ini, jangan tinggal madu itu. Bener lah, itu madu itu benar-benar obat ya. Cari yang Jadi asli dia gitu ya. ada kata efek samping lah istilahnya itu, ya sekian persen ada kata efek samping lah ya. Kira-kira mah itu. Clover honey itu ngaruh enggak sih sebenarnya, San? Ada clover honey pernah enggak dengar? Pernah nih. Pernah. Nah, kalau Tapi itu 5 detik lalu. Panggilan sayang gitu kami. Di sini clover honey itu cak barang laris nian ngalah ke beras lah. Wow. Ngapa tuh? Jati bening maksudnya ya. itu Di sini tuh. mungkin sejenis herbal juga ya. Tidak, madu juga madu. Makanya aku heran. Madu ya. Madu. Insan ini madunya ada merek tertentu enggak? Tidak, aku madu yang benar-benar asli beli dari Wong yang dari hutan langsung itu. Nah, kebetulan ada stok tuh waktu itu. Jadi madunya itu Insan jual enggak madu. kata merek nih. Cuman ada umur dia, 25 sampai 25 tahun. Gila. Pening. Nah, kau berani di sini ngomongnya. Nah, sob, ditantangi sob. Itu Aku percaya sama Andi soalnya. Andi akan menyensor ini. Iya. Jadi terapi aku tuh obatan dari dokter plus madu itu baik. Kenapa Chan menurut awak penting madu itu? Maksudnya apa yang awak rasain di badan habis konsumsi madu? Jadi setelah aku ngalami ini ya, minum madu itu ya, memang walaupun kita makan gitu dikit, asupan gitu dikit, tapi step by step yang aku rasakan tuh ini rasa nafsu makan tuh mulai dikit-dikit bertambah mah itu. Nah, ada rasa manisnya mah itu aja. Kira-kira mah itu sob, itu yang pertama. Yang kedua memang ya secara umum kan
kita udah tahu manfaat madu itu dewek kan untuk penyembuhan, untuk obat, dan dia juga ada kata efek samping sih sebenarnya kan. Dan kalau aku nak minum obat yang lain juga ada kan, tadi yang ngomongnya yang semacam propolis, habatus Habatus sauda. sauda, Cuman ya. jadi sekian hari dari itu kan mulanya makan nasi padang itu kan sepertigonya udah habis, step by step itu setengahnya udah habis. Terus menjelang beberapa hari nasi itu hampir nak habis makan karena mungkin nafsu itu udah mulai balik. Nah, yang masalah penciuman tadi itu aku bisa recover itu kan setelah sekian hari itu udah sengaja aku recover dewek itu kan. Oh. Jadi cerita itu kan ada kawan aku tuh yang sebelah yang tidur sebelahan aku tuh dengan jarak sekian meter itu kan dia makan jeruk kan. Nah, pas dia buka jeruk itu tercium di aku. Nah, Oh, itu ini penciuman aku sudah mulai ini Balik tercium normal, kan bau jeruk tadi kan. Nah, alhamdulillah rasa itu happy nih senang nih Iya. ya Allah. optimis Langsung semakin meningkat harapan berkali-kali lipat kali semangat hidup ya, San. semakin besar itu kan. Itu Hari keberapa tuh, San? iya masuk ke berapa itu? Itu sekitar hari yang ke-8. Oh, setelah hari ke-7 yang parah itu ya, San, malah. Iya, Alhamdulillah. Ya, semacam alhamdulillah ya. kalau cerita Archimedes ketemu teori Eureka itu doang kan. Oh, Kira-kira apa itu? Pitagoras ya. Nah, Bukan. Eureka kan kira-kira Ah, itu kan. pertama kali tercium tuh bau jeruk itu nah, bukan tercium bau yang lain. Aku tadi Nah, aku udah senang mikir tapi mak bau yang mano. lain sebenarnya, Dik. Aku juga mikir ke bau yang lain tadi. Kepikiran kita. Cuman sih kok di antara kami ketiga tuh caknya ada persamaan dikit ya. Kapan kami nak tidur malam itu ya. Ada simptom yang mungkin mirip ya dan mungkin sama dengan wong yang 10 kawan-kawan kami yang lain tuh ya. Jadi waktu fase kena itu sampai nak recovery itu kalau kami bertiga dalam satu kamar itu yang aku amati itu ya. Kalau tidur malam itu ngorok itu nah. Oh, kayak aliran udaranya ada yang terhambat kayak gitu. Iya, itu Ah, ngorokannya iya. udah lancar biasanya kalau itu. Kan Iya. hidung kan ngorok kan karena udaranya itu lewat mulut kan lewat hidung itu yang buat ngorok. Mm-mm. Iya. Walaupun sebelumnya kita tidak ngorok tapi cak terkena itu memang kita tuh ngorok mbak itu nah. Itu simptom yang setelah aku amati bertiga di antara kami itu ada samonya mbak itu nah. Iya. Dan ngorok itu bikin ini gitu tidur tidak nyenyak tidak ngoroknya tuh. Nengeri ngorok uang itu ya. Nggak ada ngorek wong tidak nyaman. Bukan ngorok. Kita dewek ngorok semacam apa ya? Kalau kita tidur tuh karena itu ngorok kita terkejut dewek mbak itu nah. Iya, ada nian. Iya. Iya, jadi kita dewek yang terkejut itu nah. Jadi sebenarnya kalau kita waktu di ruangan isolasi itu kan memang misalkan kita malam tidak bisa tidur, tapi di pagi hari itu bisa kita usahakan tidur, itu pagi hari atau siang hari kan. Jadi masih tetap bisa istirahat sih sebenarnya. Karena kan kategori aku ini kategori yang hospitalized ya, yang di Dirawat. rumah sakit kan. Mungkin kita bisa gali dari pengalaman orang lain yang kalau dari aku kan istilahnya kan diisolasi di rumah sakit kan, di treatment, diobatin di rumah sakit. Mungkin ada cerita dari rekan-rekan kita yang lain atau dari berita-berita yang kita baca di internet yang dia sembuh di isolasi mandiri kan. Itu mungkin punya metode tersendiri kan kalau kalau gitu isolasi mandiri. Yang aku cerita ini dengan adanya gejala simptom-simptom itu jangan sampai takutnya mungkin jangan sampai kita kena lah ya. Tapi kalau seandainya kita kena penanganannya pun bisa cepat itu nah. Mengambil kesimpulan bahwa aku dikena COVID ini responnya bisa lebih cepat gitu. Jangan sampai kita tunda ini bukan dengan asumsi-asumsi tertentu itu nah. Iya. Kira-kira itu. Tapi Karena pengalaman awak tadi, San. Kadang kita Hmm. awak be kan sampai akhirnya
hasil tes PCR-nya nyampe, awak masih yakin itu cuma demam biasa kan? Iya, nah itu ya salah satu keberuntungan lah mungkin Mbak, itu ya. Kalaupun apa ya, dengan cepat penanganan dari perusahaan ini, pengambilan keputusan dari perusahaan lulus swab total setelah di tracing kan itu salah satu mempercepat recovery juga. Jangan sampai kategori COVID yang gitu ini kategori berat gitu, masih dalam kategori ringan gitu nah. Harus cepat berarti penanganannya ya, Chan ya. Dan juga kita tidak main asumsi ya dengan adanya yang aku ceritakan ini, dengan sistem mungkin apa gejala-gejala yang sifatnya umum atau ada gejala-gejala yang sifatnya khusus untuk COVID ini seperti indera perasa hilang atau penciuman hilang, kita bisa segera ngambil langkah-langkah yang lebih cepat, jangan sampai penanganan agak lamban gitu. Nah, jadi bawaan tadi kan waktu kita depresi itu kan masing-masing kawan punya bawaan masing-masing. Ada Iya. yang merasa depresi dikit, ada yang mudah marah kan. Suster lambat dikit marah dia kan. Kawan dia minta beli dari luar, ada kawan yang jago di luar kan, dari perusahaan itu kan nyediain satu personel untuk menservis kita. Kalau kita minta apa-apa dari luar, dia yang beli ke. Nah, ini ada Ya. kawan yang udah tersinggung, jadi model-model depresi kan begitu karena penyakit ini itu paranoid itu sampai ke situ gitu. Jadi lebih sensitif ya gawe itu ya. Iya, lebih sensitif. Tadi kan bahas ini, Chan, bahasa penanganan cepat. Soalnya berdasarkan pengalaman awak kan sangat penting kalau kita tahu secara dini ya. Nah, ini banyak juga teman-teman di Jakarta ini yang malah berpikir kalau tahu dini malah kaget depresinya jadi lebih awal, jadi malah makin memperparah gitu. Jadi istilahnya kayak kan ada uang yang kalau kita kan senang Penyangkalan dong jadinya. iya senang check up rutin tahunan gitu biar cepat tahu kan secara dini kita mengidap penyakit apa. Nah, tapi ada uang yang kalau disuruh check up kan janganlah malah ntar malah Jadi ketahuan jantungan gitu kan. Iya, tahuan penyakit gula gitu, biar dibela gitu. Agak kontradiktif sama tadi kan ya maksudnya kan. Ya, nah cuman aku nak share sedikit kan, kami juga punya di perusahaan kami ini kan salah satu kawan aku dewe ya, dia yang sudah kena COVID itu, tapi dia sudah duluan lamonian, itu dengan kategori yang berat gitu. Alhamdulillah dia sembuh. Nah, waktu dia menghadapi proses paranoid ini ya, dibawa happy. Ya, dia bawa happy. Kategori itu berat itu. Dia tuh udah sampai ke titik titik indikasi pneumonia. Dia sudah Oh lah kena dicap paru-paru ya. pneumonia dengan Paru-paru Langsung ke dengan paru ya. dengan persentase ya, saking ininya ya, saking bikin dia paranoid ya, dengan persentase kesembuhan itu cuma 14% waktu dia kena Masya COVID. Allah. Gak mana sih Tapi cara uang ngitung-ngitung alhamdulillah dia udah persentase itu? sembuh. Ya mungkin dia ngelihat lihat ruang bidang paru-parunya gitu loh ya. Kan. Oh, Mm-mm. perluas bidang paru-paru yang masih bisa dipakai gitu. Iya. Iya. Nah, dia sampai swab test itu sampai 12 kali, berulang-ulang. Masih positif ya. Iya, Nah, sampai maksud berulang 12 kali. Nah, awak tadi cuma kan bilang dia bawa riang. Maksudnya cak mana dia bangkit ke riang kayak gitu, Chan? Dia cerita nah, ada? kalau aku dengar cerita dari dia, modelnya dia bawa riang tuh dia nonton film, movie drama Korea yang happy, itu nonton film yang happy yang lucu-lucu, sehingga rasa galaunya itu hilang gitu. Nah, iya tetap di samping itu dia tetap baca Al-Quran, baca ini zikir-zikir dia baca Iya. juga, ditambah Nyuci. dengan yang membuat apa ya istilahnya itu rasa galau itu hilang itu yang sebenarnya tuh yang waktu kita kena sakit COVID itu yang kita lawan itu diri kita dewa itu sebenarnya bagaimana kita bisa ini menghilangkan rasa takut itu.
Kalau itu tidak Hmm. hilang, penyakit ini bakal menjadi jadi itu dah. Iya. Ah. Nah, ini yang aku nak share itu ya. Sebenarnya yang kita lawan itu apa ya? Mungkin penyakitnya itu tidak banyak. Ya, bukan kita meremehkan, masing-masing punya kategori dewe. Cuman mungkin faktor yang sangat penting itu waktu seandainya kalau kita kena penyakit ini, bagaimana cara kita tuh merecover rasa khawatir, rasa galau gitu, rasa parno gitu menjadi apa ya, ada energi positif untuk kita sembuh sama itu. Nah, Ya. itu supaya itu kan berefek kepada imunitas tubuh kita juga kan, kalau kalau posisi kita lagi happy atau lagi sedih, kira-kira mah itu. Iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Secara psikologis ya, di sampingnya juga kita ada asupan makanan yang bergizi, kemudian asupan obat-obatan. Tapi kalau menurut aku, sepengalaman aku, kalau dijenguk dari sini, itu sangat penting kita maintain rasa optimisme waktu menghadapi sakit ini. Ya. Jadi kita Itu cuma apa bisa ya? Heeh. bergantung sama badan dewek, tapi berarti artinya Chan. Iya. Tapi kita berharap, kita berdoa, kita tidak kena penyakit ini, Mbak, itu kira-kira. Mbak. Amin Chan. Ya Allah. Amin, amin. Jadi itulah kira-kira apa ya, pengalaman aku yang apa, yang kena apa. Jadi apa, bagian-bagian penting ya, mungkin yang aku anggap sangat perlu untuk di-share ke kawan-kawan ya. Kalau ya mungkin eh, keluarga kita yang kena, mungkin itu. Dan setelah aku masuk masa recover, kemudian aku dites swab sampai 2 kali, itu dinyatakan sembuh dan bisa keluar dari isolasi itu kalau aku dites swab 2 kali hasilnya negatif. Tes Iya. swab yang pertama negatif, kemudian di treatment lagi 2 hari, dites swab lagi negatif, baru bisa keluar dari rumah sakit dan Mm-mm. dinyatakan itu apa ya, full sehat begitu ya. Mm-mm. Iya. Hasil Nah, nilai yang tadi Cak Mas, San, yang di awal tadi San, yang gen-gen tadi San. nah, yang nilai tadi waktu keluar report bahwa aku negatif, itu nilai itu negatif lagi. Oh, sudah negatif ya, ada nilainya lagi ya. Iya, negatif detailnya lagi. Cuman negatif sudah sembuh. Itu. Nah, cuman waktu aku dapat nilai negatif, sorenya aku dapat nilai negatif, aku langsung hubungi istri aku nak balik lah segera. Nak balik kan, aku udah tahan lagi di sini kan. Iya. Iya. Sudah diisolasi sekian hari itu macam di penjara memang itu namanya terjingok di luar, apa hujan apa tidak tahu gitu kan. Total So, berapa hari jadi dirawat itu? aku sekitar 11 harian. Kemudian itu 11 hari, 12 hari. sudah berapa lama lewat itu kejadian ini? Ini sudah sekitar, kalau dari ini ya, sekitar sebulan lah. Sebulan yang lalu. Lebih Bulan dikit. lalu. Iya. Katanya yang sudah kena kan imun ujinya tuh ya. Jadi dalam sebulan ini kawan-kawan ya insan kan jelas tidak ya. Kalau kawan-kawan kantor yang lain ada tidak yang cak balik gejalanya cak itu? Jadi setelah aku keluar dari rumah sakit itu kan, aku tetap melakukan isolasi mandiri dulu 3 hari kan supaya lebih aman kan. Karena takut kita kan langsung Ya namanya protokol di protokol ya. Iya. Iya, ujuk-ujuk nyampur dengan anak bini kan takut gitu kan. Takut nian kan. Biarlah kita sakit dulu, tapi anak istri janganlah begitu ya. Jadi walaupun aku sudah didiagnos oleh dokter itu negatif 2 kali swab, tetap aku di rumah itu aku isolasi mandiri dulu 3 hari kan. 3 hari. Iya, sampai 14 hari. 14 hari aku merasa badan aku fit nian itu.
baru aku keluar ya apa ya, gaul dengan anak istri, nyampur lagi dengan ini, dengan anak kan itu, dekat dengan anak itu. Nah, cuma memang secara umum sih kawan-kawan kita yang pernah kena positif, kemudian dia sembuh, recover negatif ya, kita nyampur dengan dia, sejauh ini aman tidak ada masalah dengan apa ya, selama kita sudah recover tadi itu tidak ada masalah kita berhubungan dengan dia Pak, itu. Tapi kalau menurut teori dari dokter sih, setelah kita kena COVID itu imunitas kita itu bisa tahan sampai 6 bulan untuk menghadapi COVID. Gitu. Aku DB sampai 5 kali demam berdarah. Jadi nggak ada jaminan kalau udah pernah kena, kalau mau ngomongin soal virus ya, udah pernah kena terus jadi punya imunitas yang total gitu, nggak bakal kena lagi. Cuman gejalanya makin ringan dari yang kedua, ketiga, keempat, kelima gitu loh. Ya, tubuh lebih equip lah Jadi ya untuk ngadepinnya. nah, sebenarnya sih kalau menurut cerita dokter ya, secara teori sih kan flu itu kan virus kan. Dan Iya, virus flu sebenarnya virus flu itu dia punya mutasi juga sih sebenarnya. betul, San. Jadi dia mutasi juga. Jadi obatnya juga update juga sama itu nah. Iya, Jadi si virus itu mutasi dan dia ngupdate diri dewe, antivirusnya itu kayak obat-obat flu biasa itu diupdate juga sama itu. Ya, tidak jauh iya. beda dengan antivirus komputer lah. Nah, Iya mah itulah. Samonian itu di Samonian. Selalu Kira-kira mah itulah. selalu Ada berubah. variannya. Kalau udah gitu enggak laku antivirusnya ya. Iya lah. Ah, ini sudah masuk ranah konspirasi ini. Oh ini konspirasi nih. Oh ya sudah lah. Oke, San, obrolannya malam ini bermanfaat nih ya, apalagi untuk Bermanfaat ini. iya, Benar-benar. membekali, ya tidak tahu ya, Iya, kita tidak pernah tahu nih sampai bisa berapa lama lagi nih, apalagi ditambah Iya. dengan varian-varian baru yang katanya mulai nyebar, belum lagi yang mutasinya, belum lagi dosa yang baru cah itu. Iya. Kita kalau nganggap misalnya udah kena, mungkin imunitas kita udah kuat untuk diri kita, ya tapi kita mungkin tidak sadar kita jadi virus tuh nempel lah di baju, di apa, kita bawa balik ke rumah. Ada juga faktor yang cah itu. Iya. Jadi Yang lain, ya inilah kira-kira yang aku bisa share ya dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan sering ini bermanfaat ya. Cuman mungkin kita juga seperti yang mungkin perlu cari akses informasi yang lain juga. Mana kalau kita isolasi mandiri kalau kita isolasi mandiri itu prosedurnya mana itu yang perlu kita gali lagi sih sebenarnya untuk apa ya mungkin untuk persiapan diri gitu dewe dan keluarga gitu dewe lah gitu. Awak sekarang ngeraso di badan balik normal lagi atau cak mana? Terus gini sekarang ya kan udah sebagai penyintas gitu kan. Tetap jago protokol kesehatan berarti Chan? Atau kan ada uang kan yang setelah kena malah merajalela ngerasa dirinya udah kebal. Masa kebal. Malah kita lebih hati-hati lagi sob. Oh alhamdulillah. Ya, jadi walaupun dia uji dokter 6 bulan kau tahan, bahkan ada bisa ngasih plasma ke wong lain biar wong lebih sehat gitu kan. Tapi kalau diri aku lebih berhati-hati lagi, prokes lebih disiplin. Jadi kalau habis kita tuh berinteraksi dengan wong lain tuh kalau tiap wudhu itu aku kumur-kumur, kemudian aku ada proses kalau wudhu itu ada proses insyak ya, menghirup udara ke dalam hidung kan. Menghirup air masuk ke dalam hidung biar mungkin mungkin ada virus-virus yang masih lengket di bulu-bulu itu kan bisa
tersedot keluar itu kan. Iya, iya, Iya. Intinya lebih disiplin lagi, tapi tidak paranoid, tidak, walaupun mungkin interaksi dengan uang balik ke normal biasa, masih tetap biasa, masih Iya. sering gitu. Tapi jadi Intinya lebih itu. hati-hati, Chan. Ya, lebih hati-hati. Nah, Kemudian ini yang menariknya, ya, Chan. Aku amati ya. Aku ngamatin selain yang belum kena, maksudnya. Yang sudah tuh terbagi jadi 2 golongan, Chan. Jadi aku ngelihatnya nih, kayak makanya aku bilang tadi virus ini kayak memang programnya Allah gitu untuk bedain mana yang benar-benar dapat hikmah, mana yang tidak, ya kan. Ada kayak kawan tuh ada beberapa yang setelah dia dapat kayak awak gitu, malah dia jadi lebih hati-hati, maskernya malah double dia. Padahal dia udah penyintas kan. Dulu masker kain, sekarang masker kain ditambah lagi yang N25, N35 gitu loh. iya 2 lapis Iya. sekarang malah. Iya, terus dia juga jago-jago, malah dia yang jago jarak. Kayak awak tadi kan pas dia sholat juga wudhunya malah memisah dari kami karena dia takut berbuat zolim kalau kata dia bilang itu kan, takutnya kan. Nah ada kawan yang malah setelah dia dapat malah merajalela maksiatnya gitu. ngerasa dirinya udah kebal gitu kan. Nah ini aku ngerinya tuh maksudnya tuh kayak memang desain sama Allah kan bedain kayak. Nah ini terserah kalau kayak itu ada uang yang dapat hikmahnya dia malah makin deket gitu kan, dia makin tahu deket Al-Quran tuh cak mano ya, kayak awak tadi kan, awak kan pesannya kan ayolah kalau lagi kayak gitu deketin sama dengan Allah ya kan. Iya, benar-benar. Iya. Ya, jadi pesan yang psikologi itu yang terima kan waktu kita sakit itu kita dekat dengan Allah, tapi kita sembuh lupa lagi dengan Allah kan. Nah, itu yang kita hindari ya. Minimal kita tetap usaha, tetap ya sholat 5 waktu tetap tepat waktunya, kemudian jamaah, gitu kan. Nah, sebab waktu kita sakit itu kan kita sangat dekat dengan dia. Tapi waktu kita sudah sembuh kan, penyakit lama ulang lagi. Gitu kan. Justru kalau habis ini malah jadi pengingat yang paling keras nih berarti sana. Iya, ya insya Allah ini jadi selalu jadi bahan renungan gitu, gitu kan. Iya. Wah, seru malam ini, dalam. Oke, jadi mungkin sudah bagus kesimpulannya tadi ya. Jadi tidak perlu disimpulkan ulang. Pastilah kita tidak kepengen COVID ini ada yang kena, tapi kalau seandainya ada yang ini, nah cerita dari Insan episode ini mungkin bisa kasih kita insight lah cak itu ya kali ya, kurang lebih ya. Jadi cak mano. Padahal namanya Insanul Aziz loh, bukan Insider Insight. Yes. Jadi ada nama tengah sekarang, Insan Survivor Aziz. Yes. Oh iya. Ada ini baru, ada label baru. Oke, makasih banyak San. Chan, makasih nih Chan. Ya Allah, banyak nih. Ya, makasih waktunya, pengalamannya. Iya. Oke, Sofwan, thank you. Ijal, Dadang, Ami sudah duluan tadi. Pastinya Insan, makasih banyak. Ya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, makasih ya guys. Ya, see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. That's all guys. Thank you for listening. See you next time. Goodbye.